Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial ini akan melanjutkan pembuatan icon indikator di Microsoft Project. Ya, jadi ini video tutorial yang gue bilang dilanjutan dari video yang sebelumnya. Seperti biasa, nanti pas pembelajarannya, karena ini juga mulai banyak mungkin hari libur, ya tadi seperti hari Natal dan juga mungkin tahun baru, nanti proses pembelajarannya lebih ke arah asinkronus seperti itu. Seperti teman-teman di administrasi perkantoran angkatan 2018 ketahui, kemarin kita sudah lihat ya bagaimana membuat baseline, yaitu membandingkan antara rencana dan kenyataan, terus membuat icon drop down, kemudian membuat icon indikator, ya. Jadi membuat sebuah icon indikator kemarin itu basisnya kalau nggak salah warna ya, basisnya adalah warna, kalau saya tidak salah. Atau terbalik ya, bukan warna ya, mungkin terakhir itu gambar seperti ini. Kalau teman-teman lihat, saya takut lupa. Ini ada tanda silang, ada cara checklist, dan juga lampu. Nah, hari ini, ya seperti yang tadi nggak salah kemarin, jadi kemarin tuh udah pernah bikin drop down yang seperti ini. Kita bisa tentukan tambahan dari sebuah file, tanda checklistnya apa, semacam PJ siapa aja, walaupun di situ ada karyawan, misalnya di sini disebutkan ada Daniel, Gabriel, dan seterusnya, tapi di situ ada PJ-nya juga yang kayak kita mengontrol pekerjaan di sebuah proyek seperti itu. Kemudian kemarin juga udah latihan, kalau nggak salah ini kalian belajar menggunakan fungsi text ya di custom field, kemudian pilih fungsi text, sedangkan yang satunya lagi adalah kalian menggunakan custom field, kemudian pilih date. Kita lanjut supaya teman-teman lebih terlatih ya. Hari ini apa aja yang mau dibahas, nggak terlalu banyak seperti ini. Pertama itu kita akan membuat sebuah rumus di Microsoft Project. Kedua, membuat simbol checklist. Ini kita terkait dengan jalur kritis ya. Jadi penekanan itu bagaimana, sebenarnya bisa macam-macam ya. Jadi lebih ke arah bagaimana kita bisa membedakan mana jalur kritis dan tidak. Terakhir, yaitu membuat tanda tangan dan logo perusahaan. Nah, ini nggak perlu ya nih, karena tadi kopian dari yang sebelumnya. Hanya 3 aja dibahas dalam video ini. Kita lanjut aja ya. Sebetulnya membuat rumus di MS Project itu merupakan variasi dari membuat namanya teks. Ya, kalau kemarin kan mungkin kita itu menggunakan teks dan kita kemudian pilih lookup ya terkait tentang penentuan PJ. Gimana caranya? Silakan buka file kemarin yang kalian lakukan. Seperti ini. Ya, persis seperti ini. Kemudian lakukan oleh kalian, pilih namanya custom field. Ya, custom field ya. Kemudian ini biarkan menjadi tags, tapi pilihlah di sini adalah text. Sebenarnya macam-macam, ada cost dan duration dan macam-macam ya, tapi kita sederhana dulu aja. Kita pilih text, kemudian ini jangan di delete, exercise penanggung jawab text 1, kamu ubah yang keduanya saja jadi rename. Kamu rename exercise rumus misalnya, exercise status rumus ya. Jadi dalam menggunakan Microsoft Project, teman-teman itu bisa menggunakan rumus untuk menentukan sebuah pekerjaan ya. Pasti udah pernah dulu belajar menggunakan if ya. Kalau ini cuman membedakannya menjadi if. Oke, rename, kemudian kita pilih oke. Kemudian di custom attribute, teman-teman pilih di sini namanya formula. Ya, kemudian pilih oke. Status rumus gitu ya, status rumus teks gitu ya. Kita pilih ini tidak kemana-mana, tapi pilih yang namanya formula ya. Terus apa yang kalian lakukan, nanti kalian itu ingat-ingat, nanti yang kita gunakan itu adalah dari fungsi cost ya, fungsi cost yang ada di sini ya. Cost yang ada di sini nih macam-macam. Di sini ada actual cost, ada baseline cost, ada cost itu sendiri, cost varian, dan macam-macam, ada custom macam. Seperti itu ya, custom cost macam-macam. Tapi kita coba yang membandingkan antara cost. Jadi pemahaman total cost di Microsoft Project diberi judul namanya adalah cost. Seperti itu. Oke, gimana cara menggunakan rumusnya? Ini biarin, kita delete aja. Langsung kita pilih namanya di sini function. Di sini ada macam-macam ya. Kayak kita pengembangan dari Microsoft Project. Nah, teman-teman di administrasi perkantoran mungkin nanti kalau detail teknisnya mungkin anak-anak fakultas industri, teknik industri, atau tapi minimal
kita sebagai orang yang belajar di administrasi kantoran itu bisa meng-backup misalnya para direktur istilahnya direktur perusahaan yang bergerak di bidang misalnya tambang atau engineering dan sebagainya. Kita lanjut gimana? Habis dari itu kita tadi mengenali tadi field, mengingat-ingat, kemudian kita ke function. Di function itu nanti ada namanya general. Ya, nanti ada fungsi namanya if expression. Ya, kalian bisa klik di sini, klik. Ya, di sini ingat ya, ada expression atau kalau kita belajar di Excel ada istilah cell, kemudian jawabannya apa, yang true-nya, yang salahnya apa. Di sini sebutnya expression. Oke, sama ya, cuman kalimat if. Jadi kalian ketik itu, kemudian lanjut, kalian ke sini, misalnya sudah ditentukan sebuah rumus seperti ini oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu bilang rumusnya seperti ini sederhananya. Total cost, jika total cost-nya kita ini analogi yang nanti kita contohin di sana lebih kecil dari misalnya baseline. Ya, misalnya total cost itu lebih kecil dari baseline, maka kita tulis bagus, gitu ya. Kemudian satunya lagi, misalnya kita ambil lagi total cost sama dan seterusnya. Nanti lawannya yang terakhir itu adalah yang total cost sama dengan baseline. Kita tulis keterangannya adalah di sini sebagai balik modal. Terakhir kita copy di sini, terbaliknya total cost-nya itu lebih besar. Kita kasih keterangan di sini adalah boros. Itu ya. Kemudian teman-teman masukkan ke dalam. Ya biar agak beda mungkin, terus kasih tanggal. Nah, ini misalnya aturan mainnya adalah seperti ini. Kita lanjut ke sini. Oke. Kita lanjut ke Microsoft Project-nya. If true false, kemudian teman-teman pilih di sini field. Kemudian di sini ada the cost, teman-teman pilih cost di sini. Terus gunakan ini, lihatnya ada makna ya, sama dengan dan seterusnya dan seterusnya, lebih besar, lebih kecil. Kita gunakan pakai ini. Nah, ini kemudian pilih satunya lagi, pilih cost, kemudian pilih namanya baseline cost. Pilih baseline cost yang pertama aja. Ya, jadi jangan baseline 1 cost dan sebagainya. Tadi ikutin ketentuan. True part-nya apa? True part-nya kalau cost-nya lebih kecil, dia kita sebut bagus. Ya, kemudian titik koma. Ya, teman-teman tinggal copy ini, Ctrl C, kemudian taruh di sini, Ctrl V. Ini kita bikin sama. Ya, jadi kalau kita pernah belajar ekonomi kan, kalau harga antara kasarnya pengeluaran dan penerimaannya sama ya, istilah itu kita sebut balik modal. Balik modal. Jangan lupa dikasih kutip karena dia sifatnya adalah teks. Kemudian terakhir ini berarti jawaban terakhir yang kita sebut sebagai misalnya boros lah, boros, seperti itu. Kemudian tutupnya 2 karena if-nya ada 2, tutupnya 2. Kita pilih oke. Ya akan seperti ini. Kita pilih oke. Kita sudah oke. Nah, sekali lagi nggak bosan-bosan ingatin, rumus-rumus ini berjalan ketika teman-teman sudah membuat baseline. Jadi kalau ketika misalnya nanti ada kuis membuat seperti ini atau UAS nggak jalan, kemungkinan besar misal rumusnya nggak jalan, simbol-simbol nggak jalan, kemungkinan besar karena teman-teman belum bikin baseline di Microsoft Project. Oke, kita masukkan ke sini, misalnya tadi exercise rumus ya, kita pilih add new cost, cari huruf E ya. Nah, sebetulnya tadi cost-nya di indikator ya, mungkin ini masih nongol ya, page status, date dan sebagainya. Nah, balik modal. Oke, kenapa dia bilang bagus? Karena ya antara ini, nah ini yang terjadi perselisihan ya. Kita lanjut ke tadi kan rumus sudah jadi ya, kita balik ke Gantt chart ya tadi supaya mengingat rumus-rumus tadi ya. Nah, ini ada bagus, ada boros ya karena dia melewati waktu ya. Exercise rumus atau tiba-tiba pada ketika saya mengerjakan desain database, lihat di sini balik modal ya. Balik modal itu artinya seimbang. Saya memasukkan satu sumber
namanya konsultan ahli. Ya, misalnya saya taruh di sini. Misalnya nggak bisa di sini, kita coba di tempat yang lain ya. Ya, ini kayak tiba-tiba muncul biaya ya untuk ternyata buat mendesain. Mudah-mudahan, nah lihat. Ya karena tadi ingat rumusnya kan pembiayaan ya kak. Di sini jadi boros. Ya di sini jadi bagus balik modal. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada efek di rumus-rumus ini. Sekarang kita mau coba membuat pakai flag. Ya, sama ngomongin tax ya. Ngomongin tax juga. Kemudian jadi ketika kita pilih teks seperti biasa kalau kita ngomongin penandaan ya, tapi sebenarnya intinya variasi cukup banyak ya intinya. Oke, kita pilih tax, ininya flag seperti biasa, nanti kita rename seperti biasa ya tadi, exercise flag. Jadi karena kita pengen menandakan jalur kritis ya, kita pilih oke, seperti itu. Kemudian kita pilih formula ya, kemudian kita pilih field ya, kemudian kita cari flag. Nah ini sini macam-macam ya, ada macam ada duration, ini kita pilih ya seperti tadi. Kemudian kita pilih tapi flag ya, pilih critical text atau macam-macam, active, confirm, custom flag ya, macam-macam, live driven, intinya banyak lah ya. Milestone ya, nah, milestone pun ternyata ada ya. Oke, kita pilih yang critical text saja ya, kemudian pilih oke. Di belakang to replace data in user flag will filled with the new calculate flag, klik oke. Kemudian pilih ini graphical indicator, kemudian nggak membandingkan, pilih namanya equal ya, equal value apa. Di sini nanti ada pilihan apa namanya, misalnya jika dia sama dengan jalur kritis maka pilih ya, atau mau pilih no ya monggo ya, silakan pilih yes. Nah, kalau di bendera jika jalur kritis kita ngasih tanda flag warna merah karena perlu mendapat perhatian dari kita ya. Kita pilih oke, kita pilih oke, nanti tinggal pilih di sini yang selanjutnya sama exercise, kita pilih. Makasih mbak. Oke, kita pilih exercise, pilih huruf E, exercise flag. Nah, udah ada ya jalur kritisnya. Kita jadi tahu mana nih jalur kritis dari ini. Atau ini seperti itu. Oke, saya pikir itu ya. Nah, kemudian kalau tadi kita mau lihat tadi mau tracking selain gambar, tinggal baliknya seperti ini. Nah, yang tadi ya, saya bilang ada perubahan waktu nih, ada yang minus, ada yang minus 8 hari ya. Ini tadi ya, misalnya finish variannya. Kalau di sini kan ada baseline, start. Atau sorry, dibandingin nih. Contoh nih, yang tadi kita lihat harusnya kan business finish tanggal 9, dia selesai tanggal 8. Kemudian di sini tanggal ini aman ini lebih cepat, tapi ada hari di sini nih kalau nggak salah nambah waktu juga. Ya buat teman-teman nih. Ya ini menandakan misalnya ada ini bisa diwarnain ya. Warnanya kok gitu ya. Oh, warnanya gini ya. Kemudian ini yang harinya apa namanya? Mungkin lebih cepat. Lebih banyak. Selanjutnya adalah gimana teman-teman mau memberikan sebuah logo atau tanda tangan juga. Maka oleh teman-teman pilih file, kemudian pilih di sini print. Lihat di sini belum ada ya, baru judulnya sumber daya copy. Yang kalian lakukan adalah pilih page setup. Ya. Di sini ada field ya. Jadi dia ini kenapa done itu kayak seperti rumus di Excel, dia ngambil judul filenya ya. Langsung aja misalnya namanya hapus aja menjadi, ingat pilih di sini center, jangan left, jangan right, tapi center. Ya, ketikkan di sini preview ya, misalnya PT Maju
maju bersama. Ya, teman-teman bisa ubah hurufnya di sini kalau merasa hurufnya tidak terlalu cocok, ya, atau diharapkan besar gitu ya. Ada 24 misalnya kemudian tuh ya udah ada, kemudian kita pilih Ctrl B, kemudian mau nggak ya udah maju ya. Tapi kok hurufnya tapi juga kurang ciwe ya kalau historik apa. Tapi loh, kita tes dulu ya, kok nggak kerekam. Kita pastikan dulu bahwa kerekam ya hurufnya. Beda ya, jadi lebih besar ya. Maju bersama, misalnya kasih sosial engineering. Saya nggak tahu nih bahasa Inggrisnya bener nggak ya, engineering gitu ya, nggak usah B. Saya ini, tapi ini jangan, saya mau pakai Times ya, biar beda-beda ya. Times New Roman, hurufnya lebih kecil tentunya karena dia lebih ada di bawah. Saya pilih aja 216 lah ya, tapi ini Ctrl B saya hilangin. So, engineering, kemudian jalan, hurufnya saya ganti lagi. Ini udah kelihatan nih, PT Maju Bersama Social Engineering, gedung A, gedung BC, program vokasi UI, kampus baru Depok, Universitas Indonesia. Nah, untuk ini kan hurufnya makin kecil ya. Misalnya saya ubah di sini hurufnya menjadi Tempuscan ya, bila agak alay, bukan alay ya. Kayaknya biar keren aja gitu ya. Kemudian Ctrl I. Nggak usah deh, nggak usah Ctrl I ya. Seru ini kayak gini. Ya gedung BC itu gimana? Udah kelihatan ya? Gedung BC. Ini juga sekecilin juga nih. Huruf A-nya atasnya. Kemudian dijadikan 12 gedung BC. Oke, gitu ya. Kemudian page setup lagi oleh teman-teman, cari simbol. Tapi kalau oleh kalian left, kemudian masukkan ke sini. Misalnya saya nyari tanda tangan ya, tanda tangan fotonya. Tanda tangan gambar ya, Makara. Kemarin kemana tadi? Coba insert pictures. Intinya teman-teman cari Makara, semua saya searching Makara. Location adanya itu di pictures ya. Pictures. Dimana kah pictures? Cari Makara. Ya, dia akan seperti ini, nggak usah panik. Kecilin aja. Kecilkan karena ini defaultnya gede dia. Oke, pasti dia ada di left. Nggak apa-apa nih, mau kelihatan gitu ya. Biar kelihatan lebih oke. Oke, bisa masuk nggak? Oh, udah ya. Wah, cuman kurang ini ya. Ini kegedean nih. Mungkin kita kecilin dulu aja deh. Ya, ini teknis banget ya, tapi ini penting ya buat anak perantaran ya. Saya kesini boleh biar agak kecil.
biar simetris ya. Nah, kan seru nih kalau simetris. Oke, seperti itu. Kemudian kita pilih sudah, kemudian kita pengen mau tanda tangan, pilih footer. Footer di sini ada kosong. Kalau di file kalau di center tuh berarti tengah-tengah ya, di left ini pimpro, pimpinan proyek Sancoko. Kemudian teman-teman sama kayak tadi, pilih tanda tangan, share dosen. Sama kayak tadi, kecilin ya, teknis banget ya. Jangan gede-gede banget ya, sayang. Oke. Kalau sudah oke, nah tulisan gitu ya. Kemudian kalau kita pengen udah ada tulis pimpinan proyek, jadi kita bisa isi di dalam satu lembar. Ini kalau teman-teman misalnya ngerasa kita pengen apa ya istilahnya menjadi lebih satu ya, kamu bisa adjust nih halaman aja gitu ya, misalnya 50% atau 60% karena pengen satu lembar saja, atau fit to sama aja ya. Udah jadi ya, udah tahu dapat gambarannya ya. Jadi cukup dalam satu lembar, bisa tahu kelihatannya. Nah, ini ada informasi Sacerdos Christis dan macam-macamnya. Seperti itu. Ya, nanti bisa kalian lakukan namanya send PDF ya.